Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib Bandung melawan PSS Sleman yang berakhir dengan skor 3-0 dimenangkan oleh Persib di pekan ke-30 BRI Liga 1. Hasil yang membuat Persib semakin nyaman berada di puncak klasemen karena di pekan ini Alhamdulillah Dewa United dan Persebaya kepleset. Dewa kalah dan kemarin Persebaya yang bermain di terakhir pekan ke-30 seri melawan Arema. Dan ini membuat hasil poin di atas Persib saat ini dengan 64 poin, berjarak 11 poin dengan kedua tim tersebut. Yang membuat dari sisa 4 laga, Persib hanya membutuhkan 2 poin lagi untuk bisa mengunci gelar juara. Jadi dengan kemenangan lawan PSS ini bisa dibilang, istilah katanya ya, dalam tanda kutip, satu tangan Persib itu udah memegang piala gitu, tinggal satu lagi dari 2 poin yang nanti akan dihadapi di 4 laga sisa. Melawan Malut, melawan Barito, melawan Persita maupun melawan Persis Solo, Persib hanya membutuhkan 2 poin lagi. Dengan catatan nanti itu Jumat Persib bermain dengan Malut itu malam. Kalau misalnya Dewa di sorenya ternyata kepleset lagi, entah itu seri atau kalah, yaitu maka bisa lebih nyaman lagi untuk Persib gitu. Dengan asumsi Persebaya juga kepleset, maka Persib dengan hasil seri pun sudah bisa mengunci gelar juara BRI Liga 1 musim 2024 dan 2025, back to back champions gitu, 2 musim berturut-turut. Ini menjadi sejarah untuk Persib Bandung sendiri dan untuk Bojan Hodak juga yang berhasil dalam 2 tahun ini selalu mencatatkan sejarah baru. Tentu ini sangat membanggakan untuk Bojan Hodak, dan Bojan Hodak wajib sih untuk dipertahankan jangka panjang untuk Persib Bandung. Nah, oke. Kita bahas match melawan PSS Sleman. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal matchnya, mengingatkan kembali jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Mata Persib, ditekan juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten dari Mata Persib. Dan kita juga sering banget untuk diskusi 2 arah, ngobrol sama teman-teman followers di sosial media kita, di Instagram maupun di TikTok di @matapersib. Jangan lupa untuk di follow juga ya untuk sosial media Mata Persib. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, ditekan subscribe-nya, ditekan lonceng notifikasi, dan di follow sosial media @Mata Persib supaya nggak ketinggalan konten-konten review match dan bahas-bahas taktikal analisis soal Persib Bandung. Oke, di pertandingan melawan PSS kemarin memang kita menang dengan skor yang meyakinkan, bahkan secara peluang kita juga bisa mencetak gol lebih banyak, terutama di babak kedua gitu ya. Tetapi dari keseluruhan possession ternyata kita kalah possession. PSS Sleman itu mencatatkan 54 possession dan Persib hanya 46%-nya gitu, dengan total passing dari PSS 439 dan dari Persib 396 passing menurut data dari lapangbola.com. Nah, tetapi secara jumlah shots, meskipun posisinya PSS banyak, jumlah shotnya sangat berbeda. Persib bisa mencatatkan 21 shots, 21 tendangan dengan on target 8, sementara PSS hanya menciptakan 9 tendangan tanpa satu pun on target. Jadi memang memegang possession, memegang kendali permainan belum tentu juga menciptakan peluang yang berkualitas. Jadi ya ini tercermin dari jalannya babak pertama. Tapi sebelum kita coba ke jalannya babak pertama, kita tengok dulu mungkin ya line up-nya. Line up Persib itu kemarin tampil bisa dibilang ada sedikit rotasi yang dilakukan di lini tengah gitu. Ketika di belakang Kevin Ray Mendoza tetap tampil, duet antara center back Gustavo dan Nick, lalu di kanan juga dengan Kakang Rodianto, dan kiri juga dengan fullbacknya Edo Febriansa, tampil dengan 4-2-3-1. Ada rotasinya, yaitu di posisi double pivot Hita yang biasanya duet Klok dengan Adam Alis, kemarin diturunkan Matteo Kocijan lagi. Ketika Klok di pertandingan sebelumnya absen, Matteo yang tampil. Nah, sekarang Matteo juga tampil gitu. Di pertandingan sebelumnya Matteo tampil kurang oke.
sebagai nomor 6, sebagai DM, banyak kelimpungan, banyak kehilangan posisi gitu ya, kurang agresif. Dan di pertandingan ini Matteo kembali diberi kesempatan sama Bojan Hodak untuk mengisi posisi nomor 6 dan Klok yang di nomor 8. Sementara untuk 3 di depan, AM nomor 10 Tyrone Del Pino, El Maestro, Beckham di sayap kanan, Ciro di sayap kiri, dan Ryan Kurnia juga kembali ditampilkan di posisi nomor 9 di CF, Central Forward, meskipun di pertandingan sebelumnya juga tidak terlalu tampil memuaskan di posisi yang sama. Tetapi Bojan keep the winning team, ditampilkan kembali skema yang sama dengan pemain yang juga hampir mirip itu. Dan kabar baiknya di bench sudah mulai banyak pemain cedera yang mulai menduduki di bench. Ada Febri Haryadi, Febri Bow, Dimas Derajat itu sudah tampil juga untuk mengisi bench. Jadinya bench kita juga udah rame, nggak kayak sebelumnya gitu ya, agak-agak sepi. Nah, babak pertama sendiri Persib memang terlihat tidak berinisiatif untuk mengontrol pertandingan. Lebih ke wait and see, menunggu, membiarkan PSS nyaman untuk pemegang bola, memegang kendali permainan. Itu seperti sengaja berinisiatif untuk seperti itu, dan Persib hanya mengincar counter lewat celah yang ditinggalkan PSS saat keasikan menyerang. Nah, PSS sendiri saat ini ditangani oleh Peter Huistra setelah kemarin dia mundur dari Borneo, ditarik sama PSS untuk memperbaiki performa PSS dan harapannya bisa tetap bertahan di Liga 1. Seperti yang kita tahu, Peter Huistra selama di Borneo menerapkan permainan high pressing, menerapkan permainan agresif, megang kendali, tempo cepat, pokoknya attacking football banget lah ya gitu, ala-ala Belanda gitu, tidak bermain pragmatis, dan itu dia coba mulai aplikasikan ke PSS saat ini. PSS berani bermain dengan garis pertahanan yang tinggi di situ, meskipun tanpa back utamanya mereka, yaitu duet Madura musim lalu, yaitu Kleberson dan Fahrudin. Yang tampil kemarin adalah Ivananda dan Kevin Gomez justru yang di center back duetnya. Mereka menampilkan garis pertahanan yang cukup tinggi, membawa bola sampai agak ke tengah lapang, lalu memberikan bolanya terutama banyak diberikan ke si Vico gitu ya, Vico yang menjadi motor serangan mereka di sayap kanan gitu. Dan Persib di lini tengah ini juga tidak terpancing untuk untuk beradu fisik lah ya, untuk merebut bola. Jadi kayak benar-benar berinisiatif, ya udah tunggu dulu sampai mereka melakukan kesalahan, lalu ketika bolanya dapat di counter dengan cepat gitu. Jadi Persib sangat memainkan transisi itu. Makanya kenapa di babak pertama cenderung lambat secara tempo dan agak membosankan Persib itu permainannya, karena banyak menunggu dan fokus untuk bertahan aja, menjaga struktur pertahanan dengan formasi 4-2-3-1 tadi gitu. Dan ketika bertahan, ketika tidak pegang bola, Persib itu secara struktur berubah menjadi 4-4-2 dengan Tyrone dan Rian yang memang sejajar, juga membantu zonal marking di lini tengah gitu. Dan PSS meskipun memegang kendali permainan juga tidak bisa melakukan progresi dengan lancar. Progresi utama mereka tadi ke sayap kanan, ke areanya Vico. Jadi si Vico ini kaki kiri gitu ya kayaknya. Jadi banyak untuk menjadi wide midfielder yang coba bolanya ditekuk dan coba kirim umpan-umpan jauh. Sering juga Vico ini switch play dari kanan langsung mengirimkan umpan jauh ke Nicolao Cardozo gitu. Pemain yang waktu di putaran pertama juga mencetak gol, sering melakukan switch play dari kanan ke kiri dengan cepat dan mengandalkan sayap-sayap mereka untuk lari melewati pemain Persib. Itu beberapa kali sekuen tersebut diulangi oleh PSS, memberikan bola ke sayap kanan ke Vico, Vico dipindahin ke kiri ke Cardozo dan sebaliknya gitu. Sementara Persib karena disiplin secara struktur selalu bisa menjaga struktur kerapatannya itu tetap sejajar 4, ditambah juga ada support dari Matteo Kocijan maupun dengan Mark Klok, ya Persib aman gitu. Maupun di sayap Persib pun Ciro atau Beckham juga sering bantu track back untuk bisa menambah jumlah supaya tidak di sayapnya itu nggak gampang ditembus lah. Jadi tinggal menyisakan Tyrone serta Ryan Kurnia di depan. Makanya ini aman banget di babak pertama, dan justru
keasikan menyerang, PSS kebobolan lewat set pieces gitu dari cornernya Mark Klok yang disundul atau ring header oleh Gustavo Franca dengan sangat-sangat baik. Itu sundulan yang sulit, kencang, karena memang tepat mengarah ke kepalanya Gustavo. Ada sedikit perubahan yang dilakukan di skema set piece Persib kemarin gitu ya. Kalau sebelumnya Persib itu sering menempatkan pemain dengan kaki kanan di kiri, Klok diinstruksikan untuk nendang dari kiri, jadi bolanya itu in swing, lalu yang di sebelah kanannya itu oleh kaki kiri gitu, jadinya sama Tyrone Del Pino. Nah kemarin itu dibalik, Tyrone yang punya kaki kiri tetap di kiri, Mark Klok yang berkaki kanan tendangannya ditempatkan di corner kanan. Sedikit perubahan yang ternyata menghasilkan gol untuk Persib Bandung lewat Gustavo Franca yang mencetak gol lagi berturut-turut gitu. Jadi Gustavo menjadi back yang produktif ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan satu kredit yang perlu kita acungi jempol juga adalah evaluasi soal eksekusi cornernya Mark Klok yang akhirnya ngangkat dan terjadilah gol. Itu pun yang terjadi di beberapa pertandingan sebelumnya ya. Ketika bolanya ngangkat, maka terjadi peluang dan bisa menjadi gol gitu. Jadi Persib semakin nyaman ketika unggul 1-0, semakin nyaman untuk bertahan, semakin banyak menahan diri untuk menyimpan tenaga. Sepertinya seperti itu sih. Jadi Bojan pun tidak meremehkan lawan sedikit pun, berjaga-jaga untuk secara mental tidak get complacent gitu ya, kalau di FM bahasanya, tidak terlalu terlena dengan saat ini kondisi posisi nomor 1 dan dalam kondisi keunggulan. Jadi Bojan benar-benar menjaga mental state pemain di lapangan itu untuk selalu stabil, tidak meremehkan, tidak terlalu ngegas, pokoknya banyak mencuri gitu ya, mencuri celah yang ada. Dan Persib beberapa kali setelah unggul 1-0 pun PSS kan bernafsu untuk bisa menyamakan kedudukan, dan memang sempat terjadi gol lewat sayap kanan. Jadi PSS yang nyaman memegang bola di lini tengah, tidak ada press dari pemain Persib, akhirnya menemukan pemain sayap mereka yang mendapatkan celah di belakang pertahanan Persib gitu. Ini murni memang dari Edo, ada kelengahan dari Edo yang kalau nggak salah dia agak telat track back, sehingga secara struktur ini belum rapih lah dengan pemain yang lainnya, dan si pemain sayap PSS berhasil menemukan celah di situ, pocket space. Bola diarahkan di belakang garis pertahanan Persib, sayap tembus langsung ke kotak penalti, memberikan umpan, dan kalau nggak salah Duarte ya yang mencetak gol itu, yang nomor 9 apa nomor 10? Nomor 10, sorry, bisa mencetak gol di situ. Untungnya gol dianulir karena offside. Ya memang itu murni offside, tidak ada pengecekan VAR lebih lanjut, juga sudah clear itu gol offside. Tetapi ini menjadi warning untuk Persib kalau lengah sedikit secara struktur, ada satu pemain yang kurang rapih, itu bisa menghancurkan organisasi pertahanan dan bisa menjadi peluang emas, bahkan bisa tercipta gol gitu. Warning untuk Persib, tetapi menjadi pelecut semangat untuk si PSS Sleman. Jadi mereka menganggap kalau ya Persib ada celah di sini untuk bisa menyamakan kedudukan. Nah, setelah kebobolan 1-0 dan tadi hampir menjadi 1-1, Bojan melakukan lagi penyesuaian yang sering dilakukan, yaitu memindahkan Ciro Alves ke sayap kanan, menukar dengan Beckham yang menjadi di sayap kiri. Itu dilakukan setelah 1-1 posisinya. Di menit 35-an ke atas sampai ke babak pertama selesai, posisi Ciro di sayap kanan, dan di sini Persib penyerangannya hidup lagi. Jadi ini warning untuk Persib, takutnya terlalu nyantai, terlalu menunggu seperti yang tadi dilakukan dan menjadi 1-1 skornya. Persib baru bangun untuk berinisiatif menggandakan keunggulan. Ada beberapa peluang yang terjadi dan itu juga diinisiasi oleh Ciro Alves yang memang lebih hidup di kanan, lebih bisa banyak mengirimkan crossing, ditambah dengan tadi garis pertahanan PSS yang tinggi. Ciro pun banyak dapat ruang dari direct ball yang dilakukan oleh pemain Persib. Ada total peluangnya Tyrone dari sayap kanan, lalu Ciro juga
peluang Ryan Kurnia gitu, Ciro yang mengirimkan umpan ke Ryan Kurnia tapi masih belum bisa dieksekusi. Lalu ada tendangan tendangan dari Beckham kalau nggak salah juga, itu berawal dari inisiatif Ciro di sayap kanan yang bisa penetrasi dan mengirimkan crossing. Banyak langsung peluang ketika Ciro ditempatkan di sayap kanan. Jadi ketimbang di sayap kiri, dia pergerakannya udah ketebak, manuver-manuver untuk cut inside-nya juga gampang ditutup. Ketika di sayap kanan justru malah lebih membahayakan. Seperti itu, 1-0 untuk Persib di babak pertama, menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Dan ketika babak kedua mulai, memang di sini kedua tim ternyata langsung coba sama-sama ngegas. PSS sama seperti tadi di babak pertama merasa bisa menyamakan keunggulan, langsung mengagresifkan kembali, garis pertahanannya tinggi, temponya ditingkatkan juga mereka untuk coba mengontrol bola. Progresinya seperti babak pertama masih sama, bola dari back ke tengah, dari tengah coba dilakukan ke sayap, ke Vico maupun ke Nicolau Cardozo. Tapi di babak kedua awal-awal fullbacknya si PSS juga lebih agresif dibandingkan dengan babak pertama. Nah, Persib juga di sini langsung bermain tanpa kompromi, ngegas juga ya. Kalau transisi di babak pertama masih dilakukan dengan nyantai, tetapi di babak kedua langsung satset sehingga nggak lama Persib langsung mendapatkan peluang emas dari Ciro yang one on one dengan kiper Alan Jose, tetapi ya tendangannya ternyata masih bisa ditepis. Lalu ada bola muntah juga yang nyampe ke pemain Persib, tetapi masih bisa dihalau oleh back dari PSS Sleman. Itu peluang Persib dihasilkan hanya dari skema sederhana, dari transisi lalu mengirimkan bola ke belakang barisan pertahanan PSS, dan di situ Ciro Alves menemukan pocket space, menemukan celah untuk bisa berlari mengelabui mereka, dan akhirnya menjadi 1-1 dengan Alan Jose. Ini diulang di gol berikutnya yang tercipta 2-0 oleh Terano Del Pino di menit ke-49. Persib lagi-lagi dari sayap kanan, inisiasinya dari Ciro Alves. Ciro Alves mengirimkan bola ke Kakang Herudianto yang di situ sedang bergerak underlap ke area half space kanan, dan Kakang dengan brilian mengirimkan umpan datar, lagi-lagi membelah barisan pertahanan PSS yang sudah tidak sejajar. Jadi hanya tinggal menyisakan si Tyrone dan dua back PSS yang lagi transisi bertahan. Jadi Kakang jeli di situ untuk mengirimkan bola ke Terone Del Pino, dan Terone kembali mendapatkan pocket space di belakang back lawan. Dan kalau tadi Ciro gagal untuk mengelabui Alan Jose, tapi Terone Del Pino gocek sedikit ke kiri dan akhirnya bisa menceploskan bola ke gawang kosong. 2-0 untuk Persib Bandung lewat skema yang memang diulang dalam waktu yang dekat, tapi yang kedua berhasil gitu. Lagi-lagi kreatornya kredit selain untuk Kakang yang asis, ada Ciro Alves juga sebagai kreatornya yang memberikan umpan kunci kepada Kakang Rudianto. Oke, tidak lama berselang Persib terus membombardir PSS Sleman. PSS semakin susah, semakin goyah secara mental, tidak sesolid sebelum-sebelumnya, walaupun masih coba memegang kendali lini tengah, tapi udah mulai banyak melakukan error atau banyak melakukan kesalahan passing, kesalahan kontrol. Secara struktur juga berantakan banget di babak kedua setelah 2-0 ini, dan Persib kembali mencetak gol dari sisi kanan. Lagi kreatornya Ciro Alves yang berhasil penetrasi masuk kotak penalti, mengirimkan crossing. Setelah crossing pertamanya diblok, dia masih bisa kontrol, gocek, kirimkan bola sedikit naik ke Terone Del Pino, dan Terone berhasil mencetak gol lewat sundulan. 3-0 untuk Persib Bandung, dan peluang-peluang lainnya juga tercipta kurang lebih lewat sekuen-sekuen yang sama. Dari sayap kanan, peluangnya Beckham Putra yang membentur tiang gawang, dari Ciro Alves juga kreatornya yang berhasil masuk penetrasi ke sayap kanan. Bolanya dari mana? Tentu dari progresi transisi juga. Jadi ini tuh sequence yang diulang terus, tetapi bedanya dengan tempo yang lebih ditingkatkan, sehingga PSS pun kesulitan gitu. Jadi PSS kemarin ketar-ketir saat melakukan transisi bertahan seperti itu. Jadinya Persib bisa mencetak lebih dari 3 gol sebenarnya, tetapi ya mungkin
dari finishingnya yang belum klinis. Semakin nyaman, sementara PSS Sleman justru setelah tertinggal 3-0, meski memasukkan beberapa pemain yang bertipe menyerang seperti Gustavo Tocantins masuk gitu, dan beberapa pemain lainnya, tetapi tidak ada yang membawa perubahan berarti ya terhadap permainan PSS. Mereka masih tetap bermain terbuka, mencoba untuk menyerang, tetapi ya belakangnya juga sangat rapuh. Ya kita bisa maklumi karena yang bermain adalah Kevin Gomez dan Ivan Nanda yang bukan back utama mereka ya. Kleberson dan Farudin, kita tahu bagaimana duet mereka kuat di Madura musim lalu, dan dua-duanya harus tidak tampil, dan ini menjadi keuntungan untuk Persib Bandung. Seperti itu. Lalu Persib memasukkan Febri Haryadi di akhir-akhir ya untuk mencoba memanaskan mesin. Tidak banyak yang bisa dinilai dari permainan Bow. Melihat dia bisa bermain nyaman, masih bisa berlari, masih punya kepercayaan diri aja itu udah cukup gitu. Kalau kontrolnya masih kurang, feelingnya masih belum dapat, itu mau berjalan. Pokoknya di 4 pertandingan ini Bow ini cuma dipanasin, dan kita harapannya di musim depan kita udah bisa menyaksikan lagi performa Bow yang lebih prima gitu. Lalu selain Bow yang masuk ada Adam Alis rotasi, Ferdiansyah Cecep juga rotasi bersama Gervane Kastanir. Semuanya tampil menggantikan pemain-pemain yang secara posisi sama gitu. Robby Darwish juga. Jadi tidak ada perubahan taktikal yang memang dilakukan sebagai penyesuaian terhadap sesuatu gitu ya. Jadi semuanya memang tampil untuk refresh. Beckham diganti oleh Cecep, Ciro diganti, Rian Kurnia juga oleh Gervane, tadi Ciro ya sama Febri, Terone oleh Adam Alis, Robby Darwish juga, itu semuanya refresh dengan posisi yang sama, dengan peran yang sama juga. Seperti itu paling untuk review match melawan PSS. Lalu memang kemarin kita juga dikagetkan setelah melawan PSS itu ada postingan dari Ciro Alves yang mengucapkan salam perpisahan di Instagram pribadinya. Salam perpisahan yang mengindikasikan bahwa Ciro sudah tidak akan berseragam Persib di musim depan gitu ya. Kita tahu bahwa kontrak Ciro ini akan berakhir di 30 April di akhir bulan ini, dan tidak ada statement dari manajemen untuk melanjutkan gitu. Tetapi statementnya lebih ke Ciro masih bisa tampil di 4 laga terakhir di bulan Mei ini ya. Mungkin akan ada addendum kontrak gitu yang hanya berdurasi 1 bulan saja sampai musim berakhir. Itu yang sudah dipastikan oleh manajemen. Sementara untuk musim depannya belum ada apapun yang bisa di-spill sama manajemen ya, mungkin karena memang Persib akan fokus dulu untuk juara. Tetapi tentu ini menjadi salah satu kesedihan lah yang dirasakan oleh banyak bobotoh, oleh tim Persib Bandung juga, karena walau bagaimanapun naik turunnya Ciro Alves, performanya dia adalah legend, datang di Persib tahun 2022 dengan segala ekspektasi. Tetapi awal musim kita harus menerima cobaan bahwa Ciro ternyata cedera bahu saat di Piala Presiden, sempat down, akhirnya menemukan kembali performanya di era Luis Mia sampai ke Bojan Hodak sekarang. Walaupun dengan beberapa penyesuaian, kita tidak melihat Ciro Alves seperti di zaman Persikabo yang bermain individualis, tetapi di Persib Bandung justru Ciro menjelma menjadi pemain yang sangat adaptif dan bisa bermain teamwork. Dan kita tahu hasilnya sampai saat ini ya, Ciro Alves sangat produktif, bukan hanya di gol yang selalu sampai ke 2 digit, tetapi asisnya juga tergolong sangat konsisten. Dia jarang cedera. Setelah cedera bahu itu dia selalu bisa ditampilkan full 90 menit. Musim lalu juga ya dengan David Da Silva, itu 2 pemain yang jarang banget diganti meskipun usianya udah senja. Tetapi ya itu salah satu kelebihan Ciro adalah selalu available. The best ability is availability ya, ada quote seperti itu. Jadi kemampuan terbaik adalah untuk selalu hadir, dan Ciro memberikan itu dalam 3 musim di Persib. Kontribusi gol asisnya selalu sampai 2 digit, dan total saat ini juga sampai 30-an ya, baik gol maupun asisnya itu tentu tinggi gitu. Jadi
kita memberikan penghormatan sebesar-besarnya juga untuk Ciro, untuk ucapan terima kasih juga ya atas kontribusinya untuk Persib. Tetapi tentu pasti dari manajemen, dari tim semua juga udah mempertimbangkan ini dengan sangat-sangat matang dan perlu dilakukan regenerasi gitu, baik untuk Ciro Alves maupun ya kita tidak tahu kedepannya siapa yang akan pergi. Tapi siapapun yang datang, siapapun yang pergi, tidak ada nama yang lebih besar dari klub itu sendiri ya, harapannya ya. Kita tahu bagaimana untuk cara respect ke Ciro, sebagaimana Ciro juga memberikan dedikasi, passion dan hatinya kepada tim ini, kepada Persib Bandung. Dan ya kita nanti di Bandung ya, di laga kandang pasti juga akan memberikan penghormatan untuk Ciro. Terlepas dari apapun yang akan terjadi ke depan, mungkin tiba-tiba ada ya wacana naturalisasi juga kita dengar, kita let's see, kita lihat aja nanti gimana ya begitu. Oke, sekian dulu ya untuk review pada pertandingan ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi mengingatkan untuk subscribe channel Mata Persib, untuk ramein kolom komen, tekan lonceng notifikasi, dan follow sosial media di @matapersib. Kita ketemu lagi di next match melawan Malut hari Jumat tanggal 2 Mei, dan mudah-mudahan kita udah bisa mengunci juara di situ, sehingga 3 laga sisanya hanya tinggal perayaan dan tinggal manasin pemain-pemain cadangan seperti Bow, Dimas Derajat dan lain-lain lah pemain muda. Oke, segitu dulu untuk reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.